Hai, halo guys, balik lagi di video playlist belajar dari dasar bareng Gapah Lingual dan pada kali ini kalian akan masuk ke materi yang ketiga tentang pola kalimat, yaitu kita akan bahas tentang keterangan. Nah, buat kalian yang belum nonton dari awal, aku saranin kalian tonton dulu video yang part pertama dan part kedua karena itu adalah materi basic skill ya, yang kalian tuh nggak bisa gitu tiba-tiba ke video bagian yang ketiga ini. Kalau kalian udah bisa menentukan subjek, predikat, objek pelengkapnya, nanti kalian akan lebih mudah juga untuk mempelajari materi tentang keterangan gitu ya, sesuai dengan yang ada di bagian yang ketiga ini. Kalau kalian udah siap, langsung aja siap-siap kita masuk ke pembahasan materinya. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi yang terakhir yaitu keterangan. Nah, sebenarnya apa sih fungsi keterangan itu gitu ya, dan gimana cara menentukan keterangan atau ciri-ciri gitu ya dari keterangan. Jadi guys, keterangan itu adalah salah satu unsur dalam kalimat yang sebenarnya sifatnya itu tidak wajib ya. Dan dia normalnya itu bisa kita pindah-pindahin. Ya, jadi dia fleksibel dan bisa ditanggalkan ya. Ditanggalkan di sini itu artinya tuh dia bisa kita hilangkan lah, bisa kita hapus dalam suatu kalimat. Nah, keterangan yang jenis ini dia adalah keterangan yang sifatnya mana suka-suka. Jadi nggak wajib, boleh ada, boleh enggak gitu ya. Dalam suatu kalimat, sifatnya dia tadi ya fleksibel tadi gitu ya. Nah, jadi di sini ini tipe yang pertama, dia memang keterangan yang sifatnya opsional gitu ya. Nah, tapi yang kedua ada juga nih keterangan yang dia itu biasanya nanti akan melekat dengan predikat dan kalian itu nggak bisa mindah-mindahin dia seenak jidat gitu ya, nggak bisa ditanggalkan. Kalau yang kayak gini, ini adalah keterangan yang sifatnya adalah wajib ya, jadi dalam satu kalimat itu dia sangat harus ada gitu keterangannya. Nah, mostly keterangan itu penandanya ya yang paling sering dia itu bisa didahului dengan kata depan atau preposisi. Kita udah belajar ya di kelas kata atau konjungsi atau kata hubung ya, jadi bisa cirinya itu didahului kata depan kayak di, ke, dari, atau konjungsi kayak sebab, jika, karena, dan lain-lain. Nah, biar lebih jelas kita akan coba analisis masing-masing kalimat gitu ya, dan kita akan coba cari fungsi keterangannya yang mana gitu ya. Oke, aku punya kalimat yang pertama kayak gini. Dia telah datang kemarin. Oke, menurut kalian di mana nih? Keterangannya yang mana? Dan apakah ini keterangan yang ditandai preposisi atau konjungsi? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah ini keterangan yang sifatnya wajib apa enggak? Iya, benar ya. Keterangannya itu ada di kata kemarin. Di sini ya. Nah, ini adalah keterangan. Oke. Yang dimaksud dengan fleksibel si kemarin itu bisa dipindahin guys ke depan. Kayak kemarin dia telah datang. Jadi kayak kita tuh bisa memindahkan ini ke depan. Kemarin, koma gitu ya. Dia telah datang. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau yang fungsi lain ini kita udah tahu ya. Di sini ada dianya, subjek, telah datangnya adalah betul ya predikat. Kemarinnya adalah keterangan. Dia adalah keterangan yang sifatnya fleksibel, kemudian dia keterangan yang tidak didahului dengan konjungsi atau preposisi. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, coba kalau yang ini kira-kira yang mana keterangannya? Orang tua saya pernah bekerja di perusahaan kayu lapis. Ada titik di sini harusnya ya. Iya, di perusahaan kayu lapis ini ya. Nah, ini keterangan. Kebetulan ini dia ditandai dengan betul, tandai dengan adanya si preposisi ya. Penandanya nih. Ada preposisinya di sini. Preposisi di. Oke. Dan ini adalah bagian keterangan yang bisa kalian pindahin juga ke depan. Di perusahaan kayu lapis, orang tua saya pernah bekerja misalnya. Berarti di sini orang tua sayanya adalah subjek, pernah bekerjanya ini adalah predikat. Kayak gitu ya. Oke, kemudian kita lihat lagi. Nah, kalau yang ini kira-kira keterangannya yang mana? Anak Pak Lurah telah diwisuda 3 hari yang lalu.
Betul. Ini ya, 3 hari yang lalu. Nah, ini keterangan nih, keterangan waktu. Anak Pak Lurahnya ini adalah subjek. Telah diwisudanya adalah, betul, predikat ya. Nah, ini juga bisa kalian pindahin ya. 3 hari yang lalu, anak Pak Lurah telah diwisuda. Bisa kayak gitu. Jadi cara ngecek keterangan itu adalah dia fleksibilitasnya. Itu yang secara umum kayak gitu. Tapi apakah setiap keterangan selalu fleksibel? Nah, ada juga yang enggak. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lihat contoh yang selanjutnya. Nah, coba kalau yang ini kira-kira keterangannya yang mana? Ibu kota berada di Jakarta. Betul, di Jakarta. Tapi kira-kira ini bisa dipindahin ke depan nggak? Di Jakarta, ibu kota berada. Kayaknya agak kurang berterima gitu ya. Kalau misalnya kalian hilangin aja. Misal kita cek dengan kita hilangin. Ini ceritanya mau kita hilangin ya. Si di Jakartanya ini mau kita hempaskan gitu. Ibu kota berada. Kan menggantung ya. Nah, jadi si di Jakarta ini adalah bagian dari keterangan yang dia nggak bisa dipindahin. Gitu. Kalau yang ini, kita lihat yang ini ya. Dia telah datang, kemarinnya dihapus, oke. Orang tua saya pernah bekerja di perusahaan kayu lapisnya, kita hilangin, ini oke. Intinya kan orang tua saya pernah bekerja. Anak Pak Lurah telah diwisuda, 3 hari yang lalunya bisa dihilangin, ini masih oke juga. Tapi kalau yang ini, ibu kota berada, beradanya di mana? Di Jakarta. Nah, ini adalah keterangan yang sifatnya dia wajib nih, yang ada di sini nih, yang tadi aku sempat jelasin di atas. Jadi ini keterangan yang sifatnya wajib, dan dia nggak boleh kalian tanggalkan atau kalian hilangkan. Ibu kotanya di sini subjek, beradanya adalah predikat. Nah, jadi ini keterangannya gitu ya. Aku tulis dulu. Keterangan wajib dan keterangan yang fleksibel ya. Oke, setelah tadi kita sudah membahas teorinya mulai dari subjek, predikat, objek, pelengkap, bahkan sampai keterangan gitu ya. Sekarang waktunya kita untuk menguji pemahaman kita ya tentang pola kalimat. Di sini aku punya 3 kalimat yang akan sama-sama kita tentukan pola kalimatnya dulu. Aku kasih waktu ke teman-teman untuk coba dicermati dulu dan coba kalian buat coret-coretan dulu gitu. Kira-kira pola kalimat ini tuh dia polanya apa? Boleh pause dulu video ini, kalian coba nebak dulu kalimat 1, 2, dan 3 itu apa, baru setelah itu dengerin pembahasannya dan kita coba analisis bareng-bareng gitu ya. Oke, sekarang yang pertama dulu. Tradisi mengeteh di Indonesia sangat memengaruhi interaksi sosial masyarakat setempat. Polanya apa? Betul, SPO ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat dari predikatnya dulu. Predikatnya itu sangat memengaruhi. Bentuk me ini adalah penanda, dia mostly bisa dipasifkan. Berarti ini adalah verba, betul, verba yang transitif. Berarti selanjutnya adalah o, betul, setelahnya dia adalah objek ya, karena verba transitif itu dia bisa dipasifkan gitu ya. Setelahnya adalah o. Berarti di sini interaksi sosial masyarakat setempatnya ini adalah, betul ya, objeknya. Ini adalah predikatnya. Kemudian tradisi mengeteh di Indonesia-nya, di Indonesia ini masih perluasan ya. Jadi ini adalah subjek. Ini bisa kalian pasifkan menjadi apa? Jadi seperti ini. Di Indonesia, interaksi sosial masyarakat setempat sangat dipengaruhi tradisi mengeteh. Dan ini berterima ya, kalimatnya aman gitu. Oke, sekarang kalimat yang kedua. Para peraih medali emas menjadi kebanggaan Indonesia. Apa nih polanya? Kita lihat apakah SPO karena me gitu ya? Oh tidak, kalau yang ini betul menjadinya dia adalah predikat, tapi ingat bisa nggak dipasifkan gitu ya. Kalau dia bisa dipasifkan objek, kalau nggak bisa berarti pelengkap
gitu. Kalau kita pasifkan kan jadi gini ya. Kebanggaan Indonesia dijadi para peraih medali emas, tidak berterima kan. Berarti nggak semua bentuk me selanjutnya o. Ya, yang bisa dipasifkan aja yang o. Berarti kalau ini apa polanya? Ya berarti ini kebanggaan Indonesia. Ini adalah objeknya. Para peraih medali emasnya, ini adalah betul, ini adalah subjeknya ya. Ini berarti, ini bukan objek dong, ini pelengkap maksudku. Ya, karena nggak bisa dipasifkan. Nah, berarti ini adalah pelengkapnya. Oke, kemudian yang ketiga, apa? Yes, S, P, pel, K ya. Kita bisa lihat dari predikatnya dulu. Predikatnya adalah beternak. Ini adalah predikat. Beternak apa? Kalau kalian lihat, di sini dia diawali dengan imbuhan ber. Biasanya hacknya ya, yang imbuhannya ber, di, ter, itu selanjutnya adalah pelengkap. Karena nggak bisa dipasifkan. Ya. Berarti di sini sapinya adalah betul pelengkap. Kemudian petani. Petani itu kan subjek dan dia mendapatkan perluasan ya yang tinggal di desa itu. Berarti di sini adalah subjeknya. Nah, ini ada penanda untuk ya. Untuk itu dia menandakan fungsi betul fungsi keterangan. Berarti di sini kalau kita breakdown untuk memenuhi kebutuhan daging lokal ini adalah keterangan ya, keterangan tujuan spesifiknya. Oke. Kalau kalian pasifkan juga ini nggak bisa berterima ya. Tapi sebenarnya ini bisa dilihat dari bentuk untuk ya. Untuk ini kan dia preposisi. Nah, ini penanda keterangan. Kalau kalian pengen coba pasifkan, nggak bisa juga. Sapi diternak petani yang tinggal di desa itu untuk memenuhi kebutuhan daging lokal. Jadi memang beternak itu nggak bisa dipasifkan menjadi diternak ya. Yang bisa dipasifkan itu adalah bentuk me aja gitu ya. Oke, itu dia pembahasan video kita mengenai pola kalimat. Videonya sangat panjang dari part 1, 2, 3, tapi semoga ini video yang cukup mencerahkan. Kalian bisa semakin cerah ya kalau misalnya kalian sering-sering latihan. Jadi aku nggak bosan untuk ngingetin kalian sering-sering latihan soal. Semua kalimat yang kalian temukan baik di sosial media maupun di media cetak, dicoba analisis pola kalimatnya karena dengan cara itu kalian akan terbiasa untuk mengetahui ya pola kalimat yang tepat. Itu aja video dari aku. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Semoga informasi dan juga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.